Hai, berjumpa lagi di channel Jas Merah. Kali ini Jas Merah akan menjelaskan sejarah dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum lanjut ke sejarahnya, ayo klik subscribe dan tekan juga notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbarunya, dan jangan lupa di like. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro. Beliau lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889, merupakan pahlawan nasional. Beliau memperjuangkan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara berasal dari Kadipaten Pakualaman, anak dari Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Els, sebuah sekolah dasar Eropa atau Belanda, dan sempat bersekolah dokter di Sofia. Beliau juga termasuk seorang wartawan. Ki Hajar Dewantara pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Selain aktif sebagai profesi wartawan, beliau juga aktif dalam organisasi Budi Utomo. Ia selalu membakar api-api semangat masyarakat dan selalu menjunjung tinggi tentang persatuan. Ki Hajar Dewantara berjuang membuka mata masyarakat bahwa kesatuan dan persatuan sangatlah penting. Pada tahun 1913, negara Belanda merayakan kemerdekaan mereka terhadap negara Prancis. Maka pemerintah Belanda meminta sumbangan dari para warga, termasuk warga pribumi. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi kritis dari para nasionalis, termasuk Ki Hajar Dewantara, dan beliau pun menulis buku-buku diantaranya Satu Untuk Semua Tetapi Semua Untuk Satu Juga, dan Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat dari tulisan-tulisannya, beliau kemudian diasingkan oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. Dalam pengasingannya di Belanda, beliau aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia. Dan juga tahun 1913, dia mendirikan kantor berita Indonesia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi, dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi, yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Saat beliau pulang, beliau langsung bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Taman Siswa. Dan ketika beliau berusia 40 tahun, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Dan juga mengganti nama beliau yang awalnya Suwardi menjadi Ki Hajar Dewantara. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat oleh Presiden menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama dalam Kabinet pertama Republik Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan tanggal kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu 28 November 1959. Beliau meninggal di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Baiklah, itulah video sejarah singkat dari Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.